Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi. Buat teman-teman Telaga Maju Farm dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan semua teman-teman masih diberi kesehatan, keberkahan, juga kebahagiaan. Amin, amin, ya robbal alamin. Buat teman-teman yang sudah subscribe, like, serta komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, komen, dan like, saya mohon untuk segera subscribe, komen, dan like, biar channel Telaga Maju Farm dari Cilacap semakin berkembang dan bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman peternak di seluruh tanah air Indonesia tercinta, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman tentang kambing yang makannya dokoh tetapi masih juga kurus dan nggak bisa gemuk, teman-teman. Itu disebabkan karena 3 faktor, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke pokok permasalahannya, teman-teman. Yang utama, poin yang utama adalah kambing yang makannya dokoh tapi tetap kurus, yaitu adalah kurang kontinunya kita dalam makanin, teman-teman. Jadi kita harus kontinu dalam makanin, teman-teman. Contohnya begini, teman-teman. Kita makanin kambing sore dan pagi hari, teman-teman. Biasanya sore itu kalau kita makanin jam 5, tapi kita kadang-kadang sibuk dan sering sibuk, kadang-kadang makaninnya jam 6 atau jam 4 atau jam 3 sudah kita pakanin, teman-teman. Jadi itu kurang kontinu, teman-teman. Tapi kadang-kadang kita malah sore nggak dipakanin, malah malam dipakanin. Itu yang menyebabkan kambing makannya dokoh tapi nggak bisa gemuk, teman-teman. Jadi kita sebagai peternak itu harus kontinu dalam makanin kambing, teman-teman. Sumpama kita makaninnya pagi jam 8, ya kita harus selalu jam 8. Maju mundurnya ya kira-kira setengah jam lah, itu sudah bagus, teman-teman. Jadi harus kontinu, jangan sampai nggak kontinu, teman-teman. Itu penyebab kambing makannya dokoh tapi nggak bisa gemuk gitu. Poin yang utama adalah harus kontinu dalam kita makanin kambing, teman-teman. Dan poin yang kedua adalah kita kalau makanin menunya itu-itu aja, teman-teman, dan nggak pernah kita kasih vitamin, teman-teman. Jadi kalau kita makanin kambing itu seharusnya itu harus berbeda-beda menu, teman-teman. Walaupun 2 hari sekali, kadang-kadang 1 hari atau 2 hari sekali kita pakanin dengan rumput, dan 2 hari kemudian kita pakanin dengan ramban dan yang beda-beda jenis, teman-teman. Biar kambing itu suka, dan beda-beda jenis itu juga beda-beda kadar vitaminnya, teman-teman. Jadi kita harus makaninya itu jangan yang itu-itu aja, teman-teman. Harus yang beda-beda. Dan kambing harus kita kasih vitamin. Baik itu vitamin kita injek atau kita kasih dalam bentuk kapsul, teman-teman. Kalau Telaga Maju Farm itu pakai vitamin B kompleks, dan B kompleks itu ada 2 jenis, ada yang injek dan ada yang kapsul. Kalau yang kapsul itu lebih mudah, dan yang injek itu agak sulit. Kalau belum biasa nginjek itu akan susah, teman-teman. Jadi poin yang kedua adalah pakan harus beda-beda dan harus kita tambahin pakan yang banyak mengandung protein atau nutrisi, teman-teman. Contohnya protein kayak ampas tahu, ya sekali-kali kita beri ampas tahu, atau kita beri bekatul, atau kita beri polar, teman-teman. Biar kambing itu suplaian vitaminnya itu ada, teman-teman. Jadi enggak dari hijauan melulu, teman-teman. Jadi kalau hijauan itu serat kasarnya yang banyak tapi kandungan vitaminnya yang kurang, protein dan nutrisinya, teman-teman. Dan harus kita injek pakai vitamin yaitu B kompleks biar kambing itu tambah sehat dan nggak kekurangan vitamin B, teman-teman. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga itu kambing harus kita bersihkan dari kutu, teman-teman. Jadi kalau kambing makannya dokoh banget tapi masih
kurus itu kita lihat itu kambing ada kutunya enggak teman-teman. Jadi biasanya kambing makannya dokoh tapi enggak gemuk-gemuk itu biasanya banyak kutunya. Kita harus obatin kutu dari kambing tersebut teman-teman. Obat kutu Telaga Maju Farm dengan itu kita pakai Peditok teman-teman, atau obat kutu yang buat manusia itu bisa teman-teman kita mandikan dan kita kasih obat kutu biar kambing itu bebas dari kutu. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah yang paling utama ini adalah kambing harus dimandikan teman-teman. Kambing harus dimandikan biar bersih dari kutu dan kita jemur biar dapat vitamin D langsung dari matahari teman-teman. Itu fungsinya banyak banget, itu manfaatnya banyak banget teman-teman. Jadi vitamin D dari matahari itu bisa buat tulang, bisa untuk kekebalan tubuh dan banyak sekali manfaat dari vitamin D itu teman-teman. Jadi kambing yang kita mandikan dan kita jemur itu otomatis itu bisa memacu kambing itu makanya jadi dokoh, dan untuk perkembangan tulang dan untuk kesehatan tulang biar kambing itu nggak kena lumpuh teman-teman. Apalagi kalau kambing yang lagi hamil itu wajib kita sering dipanaskan supaya ntar waktu kehamilan, waktu melahirkan itu nggak kena penyakit lumpuh teman-teman. Banyak sekali kasus-kasus kambing yang baru melahirkan kena penyakit lumpuh itu gara-gara kurang kalsium dari tulang itu tersendiri teman-teman. Soalnya waktu kambing kita pelihara itu jarang banget dimandikan dan jarang banget dikasih sinar matahari langsung teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.